Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah tarawih rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga pada malam ini kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke ruangan musalla kita ini dalam rangka mendirikan malam-malam Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohon kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil mengembalikan harga diri manusia dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan yang berilmu pengetahuan, yang menjanjikan keselamatan kepada manusia dari dunia sampai akhirat kelak. Selagi kita berpegang teguh kepada pusaka yang beliau tinggalkan, insya Allah takkan pernah tersesat hidup di atas dunia dan mencapai keselamatan di akhirat kelak. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini kita sudah berada kembali pada bulan Ramadan yang lah setahun lalu berpisah dengan awak. Artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki pola kehidupan kita. Karena pada bulan Ramadan itu banyak dilakukan tarbiyah, artinya pendidikan bagi jiwa manusia agar manusia itu selalu berada dalam kebaikan. Jadi intinya Allah itu, Bapak dan Ibu, tetap menginginkan manusia itu menjadi makhluk yang baik. Karena di awal sudah dinyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah, dan Allah tetap ingin manusia itu selalu dalam kesempurnaannya. Baik Bapak dan Ibu, hari ini malam pertama bagi kita di bulan Kamba untuk melaksanakan salat tarawih di musala. Mungkin di rumah tadi malam lahado, tapi secara di musala kita baru malam pertama ya Bu. Kenapa pada bulan Ramadan itu dinyatakan sebagai bulan tarbiyah atau latihan atau pendidikan bagi kita? Karena kehidupan kita selama ini sering dipengaruhi oleh keinginan nafsu kita.
Puasa salah satu cara untuk mengendalikan nafsu yang ada dalam diri manusia. Nafsu itu dia itu tidak rela atau susah untuk diajak untuk taat kepada Allah. Nafsu itu sering membawa manusia itu kepada keinginan-keinginan yang menjauhkan diri dari kehidupan yang diridai oleh Allah. Sebagai contoh, ditanam padi, rumput pasti mairiang. Ditanam rumput, padi tidak akan pernah tumbuh surang. Artinya kebaikan yang kita usahakan dalam kehidupan pasti ada kendala yang menghalangi. Tapi kalau keburukan yang kita usahakan atau kita laksanakan, yang kebaikan pasti akan jauh. Itu kehendak dari nafsu. Sehingga nafsu tersebut kalau kita perhatikan orang makan, sulit konsentrasi orang makan tu kita gaduh. Fokusnya ke makan tadi. Kita cari anak-anak awak atau awak pun sendiri yang sedang asik nonton TV. Konsentrasi pasti penuh ke situ. Tapi coba kamu salah. Baru sekama langkah lah ado senantar so. Baru masuk ke dalam musala ado senan takanan ikonan itu. Apalagi sedang salat ado sesuatu yang memecah pikiran tersebut. Bagaimana komentar itu? Makan tadi kehendak nafsu. Sementara ibadah itu berlawanan dengan keinginan nafsu tadi. Jadi kalau sesuatu yang berlawanan yang kita laksanakan, yang nafsu kok pasti akan menggoyang. Kalau sesuatu yang diinginkan nafsu itu kita laksanakan, maka nafsu tersebut akan mengarahkan kepada sesuatu itu sehingga sangat fokus. Boleh kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah dilakukan oleh manusia, ada jalan yang akan menghalangi. Tapi kalau sesuatu yang termasuk kepada durhaka kepada Allah yang dilaksanakan, itu fokusnya bukan main. Nah, coba diperhatikan kok sedang mengocok batu domino, kusuknya khusus fokusnya laurabi, malah batu kawan belakang kawat jalih ikut. Baik itu kusuknya. Atau sedang bermain-main yang lain, yang sesuatu tersebut yang sesuai dengan keinginan nafsu itu pasti akan diarahkan oleh nafsu tersebut. Sehingga puasa Ramadan itulah salah satu jalan untuk mengendalikan. Maka para ulama pun pernah menyatakan bahwa nafsu itu ibaratkan mesin dalam sebuah kendaraan. Bahwa mesin dalam kendaraan, sebuah kendaraan bisa berjalan karena ada mesin. Artinya apa? Segala kehidupan manusia itu berawal dari keinginan nafsu. Ingin makan karena ada nafsu. Cobalah ketika sakit, dia giah makan lama-lama ndak tibo sen nafasu makan tu doh. Anang katuju. Nan sakatiko siye katuju bana, katiko sakit coba lagian ndak muncul sen nafsu tu doh. Nah, itulah kebiasaan lah membudaya bagi awak. Kalau ketika sakit itu nafsu makan tu hilang dan keinginan-keinginan lain pun hilang. Manusia itu ingin pangan, papan dan segala macam, wajar. Itu karena manusia itu memiliki nafsu. Dan hal itu yang mesti kita kendalikan dengan Ramadan tadi. Sehingga mobil yang digerakkan oleh mesin harus memiliki setir dan rem. Cobalah auto itu tidak punya setir, luhui je maluncu jalan setaruh. Kemudian tidak bisa dihentikan kalau tanpa ada rem. Maka puasa inilah salah satunya jalan untuk mengendalikan nafsu tersebut supaya manusia itu tetap baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang berbahagia,
mumpung kini awak masih berada di awal Ramadan, kira-kira apa persiapan yang awak laksanakan untuk menyambut Ramadan tahun kini? Nah, kolai. Apa persiapan yang telah kita laksanakan menyambut Ramadan tahun kini? Pasti ada. Dan semestinya ada. Karena selama Ramadan kok kehidupan awak berbeda pada hari-hari biasa. Nan biasa salat maghrib isya lalu oleh istirahat oleh. Kini maghrib isya sambung tarawih bekoko. Kadang-kadang ada lo pengajian yang kita hadapi. Dan itu butuh persiapan. Kalau tidak butuh persiapan, maka yang sasaran nanti yang akan kita peroleh sulit untuk dicapai. Maka muncullah sesuai dengan kata-kata orang namanya itu yang santai, muda berfoya-foya, tua kaya raya, matinya masuk surga. Nah, itu yang diinginkan. Dan itu namanya instan, mustahil untuk didapatkan. Kalau ingin muda foya-foya, tuanya kaya raya, matinya masuk surga, pasti ada yang direncanakan. Pasti ada persiapan untuk melakukan itu. Tapi kalau tanpa perencanaan, tanpa ada yang dilakukan sebelum itu mustahil akan didapat. Sehingga Rasulullah menggambarkan kalau akan masuk Ramadan itu minimal Rasulullah itu memperbanyak doa sebelum Ramadan. Doanya supaya dalam menjalani Ramadan yang akan ditempuh itu dikuatkan iman, tenaga dan kesehatan. Artinya segala yang dilakukan pada Ramadan itu ada buahnya nanti. Maka dapatlah di akhir Ramadan itu derajat takwa. Kemudian memperbanyak ibadah-ibadah yang nanti akan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, ini minimal persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membiasakan sebelum masuknya Ramadan itu melakukan kegiatan ibadah yang akan dilaksanakan rutin selama Ramadan. Kemudian kalaulah ada persiapan sebelum masuk Ramadan, apa target wak? Kira-kira target wak bu habis Ramadan besok. Target awak apa kira-kira? Masing-masing awak. Apa kau dilalui bentuk itu se Ramadan kau? Pasti ada target. Apa target yang kita rencanakan nanti habisnya Ramadan? Kalau dalam Al-Quran kala jaleh targetnya takwa. Kini target yang kamu mungkin capek menyentuh kawak lai. Kalau pada tahun lalu awak lah menyampaikan target awak puasa yang kita laksanakan ibarat puasa apa? Puasanya ulik. Nah, lihat kan aja bu puasa ulik, ya puasa ulah. Nak terkenal ya bu? Ulang balik ya. Nah, puasa ulik jo puasa ulah tu. Aku ulang kaji tahun lalu kok. Ulah puasa sudah makan, ditangkuknya kambing sikua, kemudian nyolalo. Salamo lalo tu ulah dianggap puasa. Bara lamonnya ulah tu puasa sampai baganti kulitnya baru nyetaraso lapa balik. Lah selesainya puasa namanya tu. Ba ulah sudah puasa. Sabalun puasa ulah ko muluinya beracun. Ya nak bu? Sabalun puasa ulah ko bantuannya manjajok. Jangan mamaci le, ndak bara orang dari awak ko nantalok maci ulah tu. Bukan takwiknya tapi jijiknya yang terlebih. Lah sudahnya puasa munculnya tetap je beracun. Badannya tetap je menjijikkan. Nah, itu yang puasa ulah. Kalau puasa ulik,
Sudah nyo makan daun-daunan, lah gadang, lah kanyang, parui, masuknya ke dalam kepompong. Puasolah ulek ko dalam kepompong. Nah, setelah ulek tu puaso dalam kepompong terbuka, keluarlah seekor kupu-kupu. Kalaulah ramo-ramo kupu-kupu narancak tu keluar, anak ketek alun pandai mengecek le suko ke kupu-kupu tu. Orang tua nalah kabur pencaliannya sanang je ti mencaliak kupu-kupu tadi tabang. Nah itu ulek puasa dari bantuak yang menjajok berubah ke bantuak yang disukui oleh manusia. Jadi minimal itu target awak nanti, Bu. Keluar dari bulan Ramadan disukai oleh manusia, disenangi oleh Allah, disayangi sampai masuk surganya Allah. Nah, untuk mencapai itu kolah nan kita kerajuan saramo Ramadan. Ba'a caronyo mendapatkan supaya puasa tadi ibaratkan puasa ulek, otomatis kita pasang tangguh awak sagadang tabe. Kalau ketek tangguh di tangguhan di siko, kadang-kadang ikan gadang tu kasudui kamarinya. Tapi kalau dipasang tangguh sagadang tabe, segala kelebihan yang ada dalam Ramadan tu sekali tangguh tabau sadu Allah. Sehingga nanti di akhir Ramadan dapatlah gaya puasa seperti puasa ulek, maka jadilah orang itu manusia bertakwa. Jadi apa targetnya? Secara bertahap mungkin bisa kita bawa kepada diri awak masing-masing. Target salamoko mungkin awak sulit membaca Al-Quran di luar Ramadan. Kini ko ambo punya target selama Ramadan wajib khatam. Itu target awak umpamanya. Jadi kalau sasaran akhir tadi kalau jaleh takwa sasaran akhirnya, atau puasanya seperti puasa ulek. Tapi yang target yang secara bisa jaleh kita rasakan itu contohnya. Salamoko memang payah awak menyediakan waktu untuk baca Al-Quran. Sulit mana? Kini awak bertekad target awak kini 1 juz 1 hari wajib kita laksanakan. Itu kalau kita targetkan insyaallah bisa terlaksanakan. Jadi selama 30 hari itu akan bisa kita selesaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada kini dari sanawiyah mungkin atau debur ini, itu di kantor kami memprogramkan ke madrasah itu setor bacaan tadarusnya 1 juz 1 hari. Nah, itu direkap. Setor bacaannya tadarusnya 1 juz 1 hari. Terserah apakah dilaksanakan di kepalanya surang silakan. Mau dibaginya sajus tu tadarusnya sama-sama guru silakan. Mau diajaknya anaknya salokal tadarus sehari itu sajus silakan. Yang penting satu sanawiyah satu man melaporkan 1 juz 1 hari ke kantor Kemenak. Itu target. Artinya Pak, dibuat satu grup anggotanya sebanyak 30 orang. Berarti satu orang 1 juz 1 hari khatam tadarus dengan sistem setoran tadi. Ini pembiasaan atau tarbiyah yang kita lakukan tadi. Sehingga selama 30 hari kita mulai, kalau tahun ini kami mulai dari patang tanggal 1 April patang, insyaallah nanti berakhir tanggal 30. Targetnya satu orang selesai tadarusnya 1 Al-Quran atau sebanyak 30 juz. Kalau digabungkan sebanyak grup maka 30 kali khatam tadarusnya tadi. Satu orang kini dia hanya juz 1. Besok sudah sahur disebar balik di grup PA juz 2 oleh. Besok hari yang ketiga yang koko berilah ke juz 3 sampainya ke juz 30. Diputar terus. Ini target. Kini selama kau susah baca Quran targetkan. Ba'a menargetkan mungkin sudah subuh taluk 2-3 baris lah tu. Besok sudah zuhur taluk 2-3 baris Allah. Asar 3 baris lah. Isya besok sampai wak takan tua atau beko pulang di musala target kalau setengah halaman. Ini target yang harus kita laksanakan untuk mencapai titel takwa di akhir Ramadan itu nanti.
Kemudian contohnya lah target yang harus kita pasang tuh. Menjaga salat yang kita laksanakan selama ini semaksimal dan sebaik-baik mungkin. Ayo bana berubah cara salat daripada hari-hari biasa. Itu target yang harus kita tanamkan hendaknya. Mungkin kalau di luar Ramadan salat agak banyak yang tak kaja-kaja, atau banyak yang kurang memakai rukun dan syarat secara sempurna. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihnya 3 kali, baca sesekali. Kini selama Ramadan ku tekadkan, usahakan sebaik-baik mungkin. Atau selama ku tak kaja-kaja di luar Ramadan, mulai awal Ramadan kini kita usahakan wuduk yang sempurna. Kok membasuh muka, iyo basah muka aku. Bara laweh muka yang kadi basuh tu, kalau dalam ilmu fikih dinyatakan pada kan yang batih sampai tumbuh rambut pada kebiasaan. Nah, tu ada tu. Sampai tumbuh rambut pada kebiasaan. Kalau hilang pada kebiasaannya tu, kadang tumbuh rambutnya di situ mulai. Nah, tidak kan yang itu, lah colak namanya tu. Berarti dari sampai tumbuh rambut pada kebiasaan sampai ke ujung dagu. Tu panjangnya muka yang wajib dibasuh. Malintang dari tapi talingo sampai ke tapi talingo. Itu tu wajib kena air seluruhnya. Mungkin selama kau hidung saya basuh ketika bau dua. Kini kita sempurnakan karena Ramadan seperti yang tadi, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, mencapai kebiasaan awak untuk mencapai titik takwa tadi. Harus kita tanam target-target mencapai hal tersebut. Itu kira-kira bayangan target yang harus kita laksanakan. Yang berikutnya, meningkatkan atau menjauhi. Yang berikutnya, menjauhi akhlak-akhlak tercela dalam kehidupan awak. Itu bisa jadi target. Kok adojo salamoko sesuatu yang terganjal, ndak nyaman dalam hati dan pikiran awak. Awak bertekadlah selama Ramadan ini kita latihan untuk berhusnuzan terhadap siapapun. Artinya menghilangkan akhlak-akhlak tercela dan membiasakan akhlak mulia dalam kehidupan awak. Kalau kita balik kisah ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, itu kan tidak cuma manusia ketika itu yang senang mencari Namrud dibakar. Dan tidak seluruh makhluk ketika itu pun yang senang mencari. Ketika api gadang tu tibalah samui metek-tek membawa air. Kira-kira samui bara kata bawa dia air. Nya sembuh-sembuhan juga air tu ka api gadang tu. Painya balik diboknya air sebara tahu dimuncuangnya nyambuhnya ke api tu. Tampaklah di buruang, oi samui lagi lo engkau. Api sagadang tu laika mati jua air na sagadang iko. Jaya na sebanyak iko. Jawaban semut cuma enteng. Ambo sadar, tahu, baso air na nambo bau ko ndak kan mampu memadamkan api nan sagadang ko doha. Tapi baa minimal ambolah berbuat baik. Minimal ambolah diketahui oleh Allah bapihak kasia kini. Apakah bapihak kan Namrus atau bapihak kan Nabi Allah. Itu minimal kata semut. Jadi walau bagaimanapun sifat akhlak tercela yang dimiliki oleh burung yang mengetawakannya tadi dibalas oleh semut dengan upaya memadamkan api itu walaupun nan dibawanya air satetes. Artinya kok ndak bapangaruhna kebaikan yang wak kerajokan terhadap orang lain, dialah yang jaleh paling kurang orang lah mengetahui awak bapihak kanan elok kuah. Katanya sakit tu lah pengaruh perubahannya kayak itu tuh. Ndak ada pengaruhnya tu dah. Tapi tidak masalah. Yang penting selalu menanamkan akhlak tercela itu kita tinggalkan dan berusaha akhlak baik itu kita tanamkan. Dan latihan kita pada malam kini
termasuk hendaknya itu berusaha menumbuh kembangkan akhlak mulia dalam jiwa awak dan meninggalkan akhlak tercela dalam kehidupan awak. Sebagaimana tujuan Rasulullah diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi di antara tugas Rasulullah itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berikut target oleh kira-kira bu. Mungkin selama Ramadan kurang awak infak dan sedekah. Di Ramadan kita tekadkan ada peningkatan infak dan sedekah awak. Kok banyak lebih baik. Awak tidak menuntut, tapi ada peningkatan infak dan sedekah awak. Ada suatu kisah yang menyatakan bahwa iblis pernah membawa 3 benda. Pertama dia membawa abu atau tapuang. Yang kedua yang dibawanya madu. Yang ketiga yang dibawanya tali. Nah, ketika ditanyakan, hai iblis, untuk apa oleh engkau 3 benda ini? Maka iblis dengan ringan menjawab, abu akan saya pergunakan untuk melumuri muka anak yatim. Sehingga pencalian orang ke anak yatim ko buruk sen. Jajok seorang menceli anak yatim ko. Ndak sanang seorang menceli anak yatim ko. Sehingga santunan terhadap anak yatim tidak pernah diberikan oleh orang tersebut. Nah, kau tekad iblis. Yang kedua, madu yang dibawanya tadi. Untuk madu, kata iblis, madu ko akan ambo palian. Nah, itu ibu palian. Balepongan ke mulut orang-orang yang suka ghibah. Sehingga ghibah itu sangat manis terasa. Yang tali digunakan untuk dikalungkan ke leher manusia yang akan menuju tempat ibadah, baik itu salat berjamaah ataupun mendengarkan majlis taklim. Sehingga kalau tali lah dikalungkan, iblis ko inyo sanang lah mengendalikan kama orang ko kanyo bau. Jadi itu kita tingkatkan sedekah dan infak kita selama Ramadan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Malah malaikat pernah memuji ciptaan Allah. Apa kata malaikat? Ya Allah, sungguh mulia ciptaanmu berupa gunung yang sangat besar. Iko ndak do bandingan ciptaan kau yang gunung yang gadang kau. Tapi Allah masih membantah. Kata Allah, masih ada oleh ciptaan aku yang lebih hebat dari gunung. Apa tuh? Basi. Besi yang diciptakan Allah lebih hebat dari gunung. Sebab dengan besi gunung itu bisa diruntuhan. Jadi lihatlah ekskavator keteknya, tapi untuk tu karang runtuh harinya. Besi yang diolah menjadi suatu alat mampu meruntuhkan suatu gunung. Berarti besi lebih hebat, kata malaikat tadi. Allah masih membantah. Masih ada ciptaanku yang lebih hebat dari besi, yaitu api. Besi kalau dibakar dengan api akan meleleh, hancur besi tersebut. Tapi sesudah itu api masih ada yang unggul dari api, yaitu air. Kalau api sedang menyala, apabila disiram dengan air yang cukup banyak, maka api itu akan mati. Tapi yang sebenarnya kata Allah, yang lebih dahsyat itu adalah akibat dari infak dan sedekah yang diberikan oleh seorang manusia yang bisa merubah hatinya menjadi hati yang lunak. Kalau basi yang kareh menjadi lunak, bekonyo kareh balik. Tapi kalau infak dan sedekah yang dibiasakan akan melunakkan hati seorang manusia. Sebab barang rancak mah kadagian ka urang. Barang yang salamu ku baku ampeh wak mencari kini ka disedekahkan sih ka urang. Sehingga dengan sedekah tersebut akan membuat hati manusia itu lunak dan membuat hati manusia itu besar.
Ba'a besarnya mampu mengendalikan segala macam bentuk persoalan hidup yang dilalui. Kalau dibanding-banding, dicalik-calik, persoalan kehidupan manusia ko rata-rata sama. Sama orang ini menerima musibah kematian. Contoh orang gaiknya meninggal, ransanaknya meninggal. Iko bentuk itu bulonya. Ado orang gaiknya meninggal, ado ransanaknya meninggal. Iko ditempuh dengan kehidupan yang miskin, yang iko ado je yang hidup yang miskin. Tapi ba'a mangko beda pola kehidupan manusia tadi. Ini tergantung kepada kebesaran hati manusia itu dalam mengatasi persoalan hidup yang dijalaninya. Kalau dia mengatasi dengan hati yang besar, insya Allah persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kalau dihadapi dengan hati yang sempit, uban tumbuh saleh di kepala masalah. Nah, kalau dihadapi dengan hati yang sempit, masalah kadang. Tapi kalau dihadapi dengan hati yang besar, bantu yang tadi. Sebesar apapun persoalan hidup yang dihadapi, insya Allah akan bisa dilalui dengan baik. Dengan apa membesarkan hati dan melunakkan hati itu? Perbanyak infak dan sedekah tadi. Ini target awak bapak dan ibu. Assalamualaikum mungkin biasa-biasa saya baru infak sedekah awak, mungkin sekali seminggu baru, atau mungkin tertentu sewaktunya baru. Selama Ramadan kita bertekad untuk meningkatkan infak dan sedekah awak, terutama kepada anak yatim tadi, karena iblislah berjanji akan melumuri muka anak yatim itu dengan abu yang dipandang jajok oleh manusia. Kan bisa sekenyataan wak caliak nak Pak Ibu, kalau mencari anak yatim banyak orang-orang yang tidak nyaman saya mencaliak, kondisi tidak senang saya mencaliak, ado-ado sen salahnya nampak. Ado-ado sen salahnya nampak. Karena iblis itulah bertekad membuat masyarakat tidak nyaman melihat anak yatim tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang berbahagia, itu diantara bayangan target. Nah, itu bayangan semua Pak Ibu. Kira-kira rancangan target yang harus kita tanam selama menempuh Ramadan yang akan datang. Mumpung kini wawak masih berada di awal Ramadan. Dan silakan Bapak Ibu kembangkan atau memiliki target-target yang lain. Target yang lain akan i'tikaf, silakan. Akan memperbanyak zikir, silakan. Yang penting usaha wawak, target yang kita pasang selama Ramadan kini akan membuat kita dekat dengan Allah. Kalau bahasa kita tadinya di akhir Ramadan tadi, puasa wawa seperti puasonyo ule, bukan puasa ula. Nah, jadi kalaulah dapat dewa puasa seperti puasa ule tadi, maka kesenangan akan kita rasakan. Sebab keluar dari Ramadan sanang pangana, sanang hati, orang melihat pun akan senang, dan Allah lebih cinta kepada makhluk yang disenangi oleh makhluk lain tersebut. Jangan sampai kesenangan awak itu cuma lah dapat kesenangan takut lapih dari kesenangan tadi. Ada apa contohnya? Balik ke kupu-kupu tadi contohnya balik. Seorang anak sangat suka dengan seekor kupu-kupu. Dicaliaknya orang kupu-kupu itu tabang di halaman. Lasuh bana kalau sekiranya dijadikan mainan kupu-kupu yang si kuah-kuah. Warnanya rancak, ukurannya sedang elok, tabangnya indak kancang. Saya ngoba kaja lah anak tadi. Di bau sau anak tadi mencakau kupu-kupu yang tabang tadi. Diambilnya tangguh, dikajanya sepanjang laman. Ndak dapat diambilnya kajai, ditembaknya juga kajai. Indaknya dapat ba'acaro sampai kupu-kupu itu dapat. Lah suatu ketika dapat kupu-kupu kok ditangkap. Dipacik lah, dibawa ke rumah, dimasukkan kok dalam botol, kok dalam kardus, kok dalam malah. Tiba kawan mencaliak ke rumah. Oi, apa dalam toples angko? Kok kupu-kupu rancak caliak dan jangan, ndak boleh di kaca. Kalau kaca kok patah sayoknya beko. Itu kan kesenangan setelah mendapatkan kupu-kupu dihantui oleh kecemasan karena patah sayoknya nanti. Nah ini jangan seperti itu. Wah laharo kok sanang panganawa kupu-kupu kok dapat katiko dilataan dalam toples tadi tiba kok jangan lapehnya beko.
Lah dikurang sehari beko sanjo takana joa kadege makan kupu-kupu gue. Cameh jo baru. Tadi lah sanang hati kupu-kupu ko dape. Nah, lah sanang hati kupu-kupu ko dape dan anak tadi. Tapi setelah sore makanan kupu-kupu ko. Cameh lo balik. Kok mati kupu-kupu ko beko apa mainan wak besok pagi lai. Berarti kesenangan yang didapat dihantui oleh kecemasan. Baca rohnya lai supaya kupu-kupu tadi tetap menjadi mainan yang menyenangkan tanpa kita memikirkan ndak takui awak sayuknya kapatah lai, ndak takui awak joa kadege makan lai. Baca rohnya kira-kira bu. Tanam bunga banyak-banyak di halaman. Ya nak? Tanam bunga banyak-banyak di halaman. Dari sabalik kau tanam bunga. Lah ditanam bunga, lah masuknya bunga tu mengeluarkan bunga yang mekar, ndak sikua kupu-kupu nanti bodoh. Amuah puluhan bahkan ratusan kupu-kupu tu tibo. Lapeh selale. Pagi dicaliak deh sanang hati jelek kupu-kupu le, tanpa ditangkap, tanpa memikirkan sayuknya kapatah, tanpa memikirkan joa kupu-kupu ke dia makan. Tonton selale. Sanang saya tiap jelek kupu-kupu tu tabang. Ado nak masuk ke rumah ke beko, ado nambah keliling di halaman, silakanlah. Baa nang ketujuh di kupu-kupu tadi. Oh demikian, beko sore jual ke makan wa. Beko dikaca kawan patah sayuknya beko wa. Puda warnanya beko wa. Tapi kalau lah bunga yang ditanam banyak-banyak tadi, insya Allah kupu-kupu akan bermain di halaman awak menonton dengan senang hati selai. Artinya apa? Kalau ingin kesenangan nanti setelah Ramadan itu kita peroleh, rencanakan segala sesuatu yang bisa membawa kita kepada puasa seperti puasa ulat tadi. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan pada malam kini. Silakan nanti kita kembangkan masing-masing apa target-target lain yang mesti kita tanamkan sehingga Ramadan wak kini ko iyo babeda jo Ramadan tahun lalu. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.